Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati dan memelihara kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami beroleh kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, melihat matahari terbit, menghirup udara pagi yang segar. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan sebelum kami beraktivitas melakukan berbagai kegiatan kami sepanjang hari ini, kami memohon hikmat dan pertolongan Tuhan bagi kami lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Renungan kita di atas satu topik atau judul, yaitu Murid Kristus Sejati. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya setiap orang menginginkan hal-hal yang murni dan sejati, bukan palsu atau imitasi. Kristus pun tidak menghendaki yang imitasi, tetapi hanya yang murni, yang berkenan kepadanya. Kenapa? Karena hanya di dalam kemurnian dan kesejatianlah terkandung sesuatu yang maksimal, yang terbaik, dan yang berkualitas mutunya tidak diragukan lagi. Kristus juga tidak menghendaki orang Kristen yang biasa atau orang Kristen yang tidak berkarakter, karena orang Kristen yang demikian tidak akan mampu menghadapi badai kehidupan, akan mudah terluka, serta mudah terhanyut atau ikut arus dengan kondisi di sekitarnya, sehingga jati diri yang sebenarnya, yakni sebagai anak-anak Allah yang dijuluki sebagai garam dan terang, sebagai saksi Kristus dan suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, tidak akan bisa dilihat, ditiru dan diteladani, serta tidak bisa tampil bersinar. Pertanyaan sekarang, apakah kita ini termasuk sebagai murid Kristus sejati, atau sebaliknya sebagai murid Kristus yang palsu? Dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62 ini, kita dapat melihat 3 hal penting yang membuktikan bahwa seseorang itu benar sebagai murid Kristus sejati. Nats kita hari ini bercerita tentang reaksi Yesus terhadap keputusan para murid yang bertekad mengikutinya. Yang pertama, pengakuan mengikuti Yesus bukan hanya berarti kesediaan mengikutnya,
tetapi menerima semua konsekuensi saat mengikutnya dengan sikap teguh dan tidak goyah, meskipun kenyataan tidak sesuai harapan. Inilah makna yang terdapat dalam perkataan Yesus, sebab anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang kedua, panggilan mengikuti Yesus berarti kesediaan melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama, menyangkal diri, dan memberi diri bagi pelayanan. Sayangnya, saat Yesus memanggil, banyak orang yang berdalih karena masih terikat pada hidup lamanya. Yang ketiga, pengakuan mengikuti Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membajak, ia memfokuskan pandangannya pada tujuannya. Ia tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lirik lagu "Mengikut Yesus Keputusanku" diambil dari kata-kata yang diucapkan oleh seorang lelaki yang berasal dari Assam, yaitu suatu desa di timur laut India. Setelah menerima Kristus, kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun ia berkata, "Mengikut Yesus keputusanku." Sekalipun diancam bahwa kepalanya akan dipenggal, ia tidak gentar. Ketika melihat istrinya dibunuh, keputusannya pun tidak berubah. Katanya, "Tetap kuikut walau sendiri," sampai ia sendiri dibunuh. Sungguh ajaib. Keputusan iman lelaki itu membawa kepala suku dan penduduk desa tersebut bertobat dan mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui nats hari ini, kita belajar bahwa ketika membuat keputusan untuk mengikut Yesus, kita harus fokus kepada Yesus dan siap menerima segala konsekuensinya. Marilah kita bersyukur karena memiliki Yesus Kristus yang menyatakan rahasia di balik keputusan setiap orang yang mengikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan iman ini untuk tetap setia mengikutnya, mengikut Yesus Kristus dan menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan menguatkan dan menolong kita untuk mengikuti teladannya, untuk mengikuti Yesus apapun situasinya, untuk mengikuti Yesus bagaimanapun kondisinya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk tetap setia pada komitmen kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pelajaran pagi hari ini, mengingatkan kami lagi bagaimana kami tetap berkomitmen menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi pengikut Kristus yang sejati dalam berbagai tantangan di dalamnya, dalam menjalani hari-hari kami dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika Tuhan bersama kami, menyertai kami, berjalan dengan kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, memampukan kami Tuhan melewati setiap tantangan, persoalan yang ada ketika kami mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.